Si paling perdana. Pemuda Pancasila atau PP Kalimantan Tengah menanggapi larangan Kemendagri terkait penggunaan seragam mirip TNI Polri oleh Ormas. PP Kalteng menjelaskan sejarah organisasi mereka yang terkait erat dengan dunia militer karena didikan oleh tokoh-tokoh militer dan menyebut diri sebagai organisasi semi-militer. Meskipun mengakui perlunya larangan tersebut untuk mencegah penyalahgunaan seragam oleh ormas lain, PP Kalteng masih menunggu keputusan pusat. Mereka menekankan adanya pelatihan militer bagi kader PP dan perbedaan warna seragam meskipun motifnya sama dengan seragam loreng. PP Kalteng belum menerima teguran resmi dan akan membahas aturan Kemendagri dalam musyawarah besar mendatang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat DNP. DNP in the Morning, edisi Jumat 20 Juni 2025. Bersama saya Teguh Fadila. Berikut informasi selengkapnya untuk Anda. Chief Operating Officer atau COO Danantara sekaligus Wakil Menteri BUMN Doni Oskaria menegaskan komitmennya untuk terus melakukan reformasi menyeluruh pada perusahaan-perusahaan BUMN. Fokus utamanya adalah pembenahan budaya kerja yang dinilai tidak sehat. Meskipun keterlibatan istri direksi dalam urusan kantor hingga penggunaan fasilitas yang berlebihan, ia mencontohkan istri petinggi perusahaan tidak seharusnya ikut campur dalam hal dekorasi atau penyelenggaraan acara, karena menurutnya kantor bukan warisan keluarga. Selain itu, ia mengkritik kebiasaan bermain golf di hari kerja yang dilakukan sebagian pejabat BUMN karena menciptakan citra negatif di mata publik. Tak hanya itu, Doni menyoroti kebiasaan penggunaan ajudan atau protokol yang dianggap terlalu berlebihan di kalangan direksi BUMN. Dalam hal pendanaan, ia menekankan bahwa BUMN kini tak lagi menerima penyertaan modal negara atau PMN dari APBN. Sebagai gantinya, Danantara akan mengambil alih peran tersebut dengan mekanisme yang dinilainya profesional, transparan, dan berbasis penilaian bisnis yang tepat. Kini, seluruh saham BUMN telah dialihkan ke Danantara, sehingga dividen tak lagi disetorkan ke Kementerian Keuangan, melainkan ke Danantara Asset Management. Dalam pemberian modal, perusahaan BUMN yang ingin mendapatkan suntikan harus menunjukkan model bisnis yang sehat dan organisasi yang siap berkembang. Menurut Doni, pihak akan mengevaluasi kelayakan melalui presentasi langsung dari CEO sebelum menyetujui injeksi ekuitas demi menjaga keberlanjutan dan kesehatan korporasi. 3 mahasiswa sempat diamankan oleh personel pasukan pengamanan presiden atau Pas Pampres setelah membentangkan poster ke arah iring-iringan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka di Kota Blitar pada Rabu 18 Juni 2025. Aksi yang berlangsung di depan rumah makan Bu Mami itu terekam dalam video berdurasi 10 detik, menunjukkan 2 mahasiswa dipiting oleh petugas, sementara poster mereka direbut. Wakapolres Blitar Kota, Kompol Subiantana, membenarkan adanya penghalauan, namun menegaskan tidak ada penangkapan. Ia menyebut para mahasiswa hanya disuruh untuk menyingkir demi menjaga sterilisasi jalur VVIP. Sementara itu, Ketua PMII Blitar, Muhammad Toha Makruf, menegaskan bahwa sebenarnya ada 4 mahasiswa yang membentangkan 4 poster berisi kritik terhadap Wapres Gibran. Poster tersebut memuat pesan-pesan seperti omon-omon, 19 juta lapangan kerja, hingga dinasti tiada henti. Namun hingga kini, Toha belum menemukan penjelasan lebih lanjut soal kronologi kejadian. Aksi tersebut terjadi saat Gibran melakukan kunjungan ke Blitar, yang mencakup ziarah ke makam Bung Karno, kunjungan ke puskesmas dan sentra kerajinan, serta pembukaan pameran UMKM Blitar jadul di alun-alun kota. Peristiwa ini menyorot dinamika antara kebebasan berekspresi mahasiswa dan protokol pengamanan pejabat negara, terutama saat kunjungan resmi berlangsung di ruang publik. PT Gudang Garam kembali tidak membeli tembakau dari Kabupaten Temanggung pada musim panen 2025. Ini merupakan tahun kedua perusahaan rokok besar asal Kediri tersebut tidak menyerap komoditas dari wilayah penghasil tembakau utama di Jawa Tengah itu. Menurut Kepala Bidang Perdagangan Dinas Koperasi OKM dan Perdagangan Temanggung, Ponco Marbagio, absennya Gudang Garam disebabkan penurunan penjualan rokok akibat kenaikan tarif cukai dan maraknya rokok ilegal. Akibatnya, harga jual tembakau turun meski serapan tetap ada. Karena daya tawar petani melemah tanpa kehadiran pembeli besar seperti Gudang Garam. Upaya menjembatani masalah ini telah dilakukan oleh Bupati Temanggung dan Komite Pertembakauan yang bertemu dengan produsen rokok di Kudus dan Malang untuk menyamakan persepsi tata niaga tembakau.
Ketua Komite Pertembakauan Agus Parmuji menyoroti bahwa pengusaha rokok tengah ditekan oleh tingginya cukai dan lemahnya pengawasan terhadap rokok ilegal yang membuat industri ilegal sulit bertahan. Ia menyatakan pemerintah pusat kurang memberikan perlindungan terhadap industri rokok legal dan dampaknya kini dirasakan langsung oleh petani. Kabupaten Temanggung menghasilkan sekitar 9.000 hingga 10.000 ton tembakau tiap tahun dari lahan seluas 14.000 hektar. Namun, data BPS menunjukkan tren penurunan produksi sejak 2021. Absennya gudang garam juga berdampak pada daerah lain dalam rantai tata niaga tembakau seperti Wonosobo, Kendal, dan Magelang, memperkuat urgensi penataan ulang sistem distribusi dan perlindungan terhadap ekosistem pertanian tembakau nasional. Menjelang perayaan Hari Ulang Tahun DKI Jakarta ke-498, pemerintah Provinsi DKI Jakarta memberikan hadiah spesial bagi masyarakat dengan menggratiskan layanan transportasi umum utama, yakni Transjakarta, MRT Jakarta, dan LRT Jakarta pada 22 Juni 2025. Meskipun gratis, pengguna tetap diminta membayar Rp1 sebagai bentuk pencatatan penumpang. Kebijakan ini didasarkan pada Perda dan Pergub mengenai sistem transportasi massal, serta didorong oleh keberhasilan kebijakan serupa pada tahun-tahun sebelumnya. Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, sebelumnya mengungkapkan bahwa selain promo transportasi, Pemprov juga membebaskan denda pajak dalam rangka ulang tahun kota. Tarif spesial Rp1 ini berlaku penuh selama 24 jam di seluruh rute layanan Transjakarta, koridor BRT, non-BRT, dan Trans Jabodetabek, MRT Jakarta, dan serta LRT Jakarta. Sementara itu, Mikrotrans dan layanan Transjakarta Cares tetap gratis seperti biasanya. Untuk mendukung mobilitas warga yang ingin menghadiri acara puncak di lapangan Banteng pada malam harinya, Dishub DKI Jakarta juga memperpanjang jam operasional hingga pukul 1 dini hari waktu Indonesia Barat untuk seluruh moda transportasi yang terlibat. Warga bisa memanfaatkan promo ini dengan berbagai kartu elektronik seperti e-money, Tapcash, Breezy, Flash, Jackcard, serta KMT komuter lain dan pembayaran via aplikasi Jaklingko dan My MRTJ. Langkah ini tidak hanya dimaksudkan untuk merayakan Hari Jadi Jakarta, tetapi juga menjadi dorongan nyata dalam mendorong masyarakat menggunakan transportasi publik dan mengurangi emisi karbon di ibu kota. DP International News. Pemerintah Amerika Serikat sedang memburu Baoxia Liu alias Emily Liu, seorang wanita asal Tiongkok yang diduga terlibat dalam penyeludupan teknologi militer asal Amerika Serikat ke Iran. Liu dituduh telah menyuplai ribuan komponen elektronik yang berpotensi digunakan dalam pembuatan drone, rudal balistik, dan senjata militer lainnya. Aktivitas ini semakin menjadi sorotan karena dikaitkan dengan konflik bersenjata memanas antara Iran dan Israel. Wanita kelahiran 10 September 1981 ini tidak beraksi sendirian. Ia diduga bekerja sama dengan 3 rekannya, yakni Lee Yong-chin alias Emma Lee, Yung Yi-hwa alias Stephen Young, dan Zhong Yan-lai alias Sidney Chong, yang kini juga masuk dalam daftar buronan. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat telah menetapkan imbalan hingga 15 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 245 miliar rupiah bagi siapapun yang memberikan informasi yang mengarah pada penangkapan mereka. Keempat orang ini dituduh menjalankan praktik penyeludupan sejak 2007 melalui perusahaan cangkang di Tiongkok dan Hong Kong yang digunakan untuk mengelabui eksportir Amerika Serikat. Atas perbuatannya, Liu dan komplotannya telah didakwa secara federal di Pengadilan Distrik Columbia pada Januari 2024 atas sejumlah pelanggaran berat seperti konspirasi penyeludupan barang, pelanggaran sanksi terhadap Iran, dan penyampaian informasi soal ekspor yang menyesatkan. Mereka kini termasuk dalam daftar paling dicari oleh FBI. Departemen Luar Negeri Amerika Serikat juga menyoroti praktik rutin IRGC yang menggunakan perusahaan cangkang untuk menyamarkan aliran dana, menghindari sanksi, dan memperoleh teknologi yang sebenarnya dilarang untuk diakses secara legal. Untuk pertama kalinya, Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengerahkan rudal balistik jarak jauh Sejil dalam serangan ke Israel pada Rabu malam 18 Juni, menandai babak baru dalam konflik yang memanas. Kantor berita Tasnim menyebutkan bahwa peluncuran tersebut merupakan bagian dari gelombang ke-12 operasi True Promise 3. IRGC menyatakan bahwa rudal Sejil yang digunakan merupakan tipe 2 tahap dan bertenaga tinggi. Selain itu, mereka juga mengeluarkan peringatan keras kepada warga Israel di wilayah pendudukan untuk segera meninggalkan area tersebut dengan menyatakan bahwa mereka dihadapkan pada dua pilihan antara bertahan dalam kehidupan yang digambarkan seperti neraka di dalam shelter atau menyelamatkan diri dari hujan rudal dalam waktu 24 jam. Sejil merupakan salah satu rudal balistik yang paling canggih yang dimiliki Iran, menggunakan bahan bakar padan yang memungkinkan peluncuran cepat dan mobilitas tinggi. Rudal ini dirancang untuk menggantikan rudal berbahan bakar cair seperti Sahab,
Sejil mampu membawa hulu ke ledak konvensional maupun nuklir dan dengan jangkauan antara 2000 hingga 2500 km. Rudal ini dapat menjangkau Israel, Arab Saudi, dan pangkalan militer Amerika Serikat di kawasan. Kecepatannya mencapai Mach 12 sampai 14 saat memasuki atmosfer dan Mach 5 saat mengenai target, serta dilengkapi dengan teknologi anti radar yang menyulitkan pendeteksian dini oleh sistem pertahanan musuh. Peluncuran Sejil memicu kekhawatiran akan eskalasi lebih lanjut. Selama ini, rudal tersebut jarang diuji dan diyakini hanya akan digunakan dalam situasi konflik berskala tinggi. Sejumlah pengamat memperingatkan bahwa penggunaan rudal ini bisa memancing serangan balasan besar dari Israel ataupun Amerika Serikat. Sementara itu, media Israel melaporkan bahwa sebuah rudal berhasil dicegat. Meskipun belum dipastikan apakah rudal tersebut ada Sejil, fragmen dari rudal yang dicegat itu dilaporkan hanya menyebabkan kerusakan kecil pada kendaraan di darat. Demikian tadi DNP in the Morning edisi Jumat 20 Juni 2025. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Teguh Fadila. Pamit undur diri. DNP Integrated News, lebih informatif, lebih terinformasi. Selamat pagi Indonesia dan sampai jumpa.